Di sini saya set di C4 atau setara dengan 900 watt. 1, 2, 3. Untuk kebisingannya, jadi desibelnya naik ketika saya berbicara ya teman-teman. Mesin ini lebih senyap dibandingkan dengan kalau manusia berbicara secara normal. Kita cek ya untuk suhu mesinnya. 37,5 derajat Celcius. Wattnya semakin turun ke 0,02 kWh itu sekitar Rp26 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengupgrade kompresor workshop saya menjadi kompresor yang lebih proper ya, yang lebih besar. Karena kompresor saya yang sebelumnya punya daya 3/4 HP dengan kapasitas tangki 24 liter. Dan selama ini saya gunakan untuk paku tembak dan juga untuk bersih-bersih bidang kerja ya. Kita semprotin debu-debunya, itu sudah lebih dari cukup. Tapi karena akhir-akhir ini saya sering menggunakan kompresor tersebut untuk kebutuhan duko painting ya. Sehingga ya saya merasa perlu untuk mengupgrade unit kompresor saya. Dan pilihan saya jatuh pada Molar seri Black Panther yang punya high RPM atau RPM-nya lebih tinggi. Dengan harapan pengisiannya jauh lebih cepat, dan kalau kita bandingkan ya, sama-sama satu HP dengan daya 750 watt, kalau yang high RPM dia pastinya pengisiannya lebih cepat ya. Pengisian lebih cepat, waktu nyala dia lebih singkat, sehingga yang pasti listriknya juga akan lebih hemat kalau dibandingkan dengan yang belum mempunyai fitur high RPM seperti ini. Oke, jadi unit kompresor yang saya beli ini adalah MLR AC1550BP-R dengan spesifikasi utamanya yaitu dia punya tangki dengan kapasitas 50 liter yang mana itu sudah cukup sekali untuk kebutuhan painting dan dilengkapi dengan mesin oilless bertenaga 1 HP atau 750 watt. Harga dari kompresor ini adalah sekitar 2 jutaan. Ada yang jual 2 juta lebih sedikit, ada yang jual 2 juta kurang sedikit, tergantung di mana kalian membelinya. Tapi di kolom deskripsi saya akan cantumkan link untuk pembelian di Molar officialnya aja supaya kalian bisa mendapatkan secara langsung garansi resminya. Lalu untuk kemasannya ya, dia datang dengan kemasan kardus yang cukup tebal teman-teman ya. Ini kardusnya. Ini ya gede banget. Nggak masuk frame ya. Ya, pokoknya inilah ya, kardusnya seperti ini. Berat kotornya 24 kg, lalu berat bersihnya 22 kg. Ini 22 kg nih, teman-teman, ya. Kalau dengan kemasannya dia 24 kg dan ukuran kemasannya 71,5 kali 32,5 kali 60 cm. Saya sarankan kalau kalian beli ini gunakan jasa kargo. Oke? Supaya nggak ribet, ini saya taruh bawah aja. Semua perlengkapannya sudah saya pasang di sini ya, dari roda, karet-karet, filter, buku petunjuk, dan juga ini kartu garansinya ya. Untuk garansi pertama itu selama 3 bulan, untuk suku cadangnya diskon 30%, berlaku untuk 1 kali reparasi, dan garansi kedua selama 6 bulan pertama sama ya teman-teman untuk syarat dan ketentuannya. Oke, jadi untuk tangkinya saya rasa ya standar ya, untuk ketebalannya memang ini diperuntukkan untuk menahan tekanan sekitar 8 bar nih ya. Dan untuk di gauge-nya ini sampai 12 bar, tapi dari angka 8 sampai 12 bar itu warnanya merah ya teman-teman. Artinya itu sudah overload. Ini mesin pengisiannya dengan daya 1 HP dilengkapi dengan 2 filter. Nah, kita ginikan aja. Lalu di sini ada kapasitornya dan dilengkapi tombol reset button. Dan saya nggak paham dia dibekali kapasitor dengan ukuran berapa mikrofarad. Di sini ada otomatis on off-nya. Lalu untuk outputnya ini cuma dibekali satu kran berukuran 1/4 inch. Nah, untuk safety-nya selain dari otomatis on off buttonnya ini, kita juga dilengkapi fitur untuk mengurangi tekanan secara otomatis. Selanjutnya untuk mengeluarkan air ada di bawah ya, di sini. Lalu untuk kaki-kakinya kita dilengkapi 2 buah roda dan juga 2 buah karet yang ada di depan. Cukup kita angkat handle yang ini dari depan ya, dan ini sudah bisa kita tarik kemana-mana. Nah,
Oke, praktis sekali dan juga saya suka dengan build quality-nya. Sekarang kita akan tes gimana performanya. Oke, untuk pengetesan kali ini supaya nggak berlama-lama, langsung aja kita lakukan beberapa pengetesan mulai dari berapa lama waktu yang diperlukan, mulai pengisian dari 0 sampai ke 8 bar sampai dia mati secara otomatis ya. Kita gunakan stopwatch. Yang kedua, nanti kita akan ukur berapa watt yang diperlukan alat ini untuk beroperasi. Dan untuk sekali pengisian dari 0 sampai 8 bar, nanti kita cek ya, dia memerlukan listrik sampai dengan berapa kWh. Yang berikutnya, kita cek juga nanti untuk berapa desibel kebisingan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, kita nanti update terus berapa suhu yang dihasilkan oleh mesin 1 HP ini, teman-teman. Oke? Baik, untuk pengisian yang pertama, kita gunakan acuan dari 0 sampai ke 8 bar. Di sini saya set di C4 atau setara dengan 900 watt. Kita nyalakan sekaligus kita start untuk stopwatch-nya. 1, 2, 3. Oke, keduanya nyala ya. Oke, kameranya saya pegang aja teman-teman ya. Untuk kebisingannya kita cek ya. Dia berada di sekitar 70 desibel. Jadi desibelnya naik ketika saya berbicara ya teman-teman. Jadi intinya mesin ini lebih senyap dibandingkan dengan kalau manusia berbicara secara normal. Oke? Coba saya diem ya. Nah, dia berada di 70 desibel. Jadi real ya teman-teman. Kalau di klaimnya kan dia 68 desibel ya. Oke, sudah 1 menit. Dan saya rasa dia cukup cepat ya untuk pengisiannya. Dia sudah di posisi 4 bar. Udah setengah perjalanan nih teman-teman. Tapi nanti begitu mendekati 8 bar saya yakin dia akan melambat ya, karena tekanannya besar sekali nih. Oke, untuk wattnya kita lihat dia di 736. Dan saya yakin semakin lama dia akan semakin turun ya. Nah ini. Nanti dia akan semakin turun nih teman-teman. Lalu listrik yang sudah dihabiskan sekitar 0,02 kWh. Nanti kita hitung ya berapa rupiah yang diperlukan. Oke. Kita cek ya untuk suhu mesinnya. Dia ada di 37,5 derajat Celcius. Dia semakin lama akan semakin panas ya teman-teman. Coba kita update ya. Nah ini ya, dia sudah di 39,9 derajat Celcius. Dua menit 20 detik. Dia sudah berada di posisi hampir 6 bar. Kalau estimasi saya sih ini nanti mungkin sekitar 5 menitan ya, 4 sampai 5 menit lah. Kita lihat aja nanti. Nah ini ya, wattnya turun ya teman-teman. Dari 735 sekarang ke 700 belasan. Dia akan turun terus nih. Dan listrik yang dihabiskan sudah 0,03 kWh. Nah nanti kita coba cek ya. Untuk listrik 1300 watt seperti di tempat saya ini, itu berapa harga per kWh nya. Saya pakai token ya teman-teman. Oke, sudah 3 menit. Posisi di 6,5 bar ya. Hampir ke 7 bar ya. Kita update suhunya teman-teman. 43,9 ya. Jadi masih normal lah ya. Nggak sampai 50 derajat teman-teman. Nah ini ya. Wattnya semakin turun ke 680 watt.
Konsumsi listriknya 0,04 kWh. Oke, mendekati 4 menit. Dia sudah sekitar 7 ya, 7 bar atau sekitar 100 PSI. Oke ya, mungkin ya perkiraan 5 menitan. Ini ntar lagi pasti sudah mati otomatis ya. Switchnya ini akan off secara otomatis. Oke teman-teman, kita update lagi ya. Nah, wattnya 650 watt. Jadi ya semakin turun ya. 4,5 menit 0,05 kWh. Dan untuk listrik 900 watt dijamin nggak jepret ya teman-teman. Aman nih C4. Oke, ini sudah mendekati 8 bar. Saya akan stop ketika mesinnya mati ya teman-teman. Oke, kita standby. Udah 5 menit. Tadi untuk kebisingannya pas ya, di sekitar 70 desibel. Oke, saya rasa ntar lagi dia mati nih. Sudah lebih dari 8 bar atau mendekati 120 PSI ya. 5,5 menit. Kaget saya. Oke ya, 5,5 menit untuk mengisi dari 0 sampai ke 8 bar atau 120 PSI. Jadi dia limit matinya pressure-nya di 120 PSI ya teman-teman, atau 8 bar. Dan untuk listrik yang dihabiskan 0,06 kWh. Oke ya, kita asumsikan kalau listrik 1300 watt itu per kWh-nya sekitar 1.300 rupiah, berarti ya sekali pengisian ini nggak sampai 100 rupiah ya teman-teman. Jadi ya irit, benar-benar irit. Dan ingat ya, yang diisi ini tangki 50 liter. Jadi lumayan banyak nih isinya. Oke, untuk penggunaan real, kita akan hitung ya teman-teman. Dia akan menyala otomatis ketika tekanannya berapa bar. Saya akan reset dulu untuk kWh-nya. Oke, 0 ya. Nih, 0 lagi. Nanti kita hitung. Kalau tadi kan ngisi dari 0 sampai ke 8 bar sekitar 0,06 kWh. Kita hitung lagi ya teman-teman. Dari nyala otomatis sampai penuh lagi, itu dia membutuhkan berapa kWh. Oke, turunkan tekanannya sampai dia nyala ya teman-teman. Oke ya, dia nyala otomatis ketika tekanannya mendekati 5 bar. Oke, stopwatch-nya udah kita nyalakan tadi. Ya, hampir berbarengan ya sama matinya. Kalau sampai pas sih, saya rasa kesulitan kita. Ya, paling selisih sekitar 1 detik aja tadi teman-teman. Oke, sekarang kita cek untuk berapa kWh yang dibutuhkan. Nah, di tekanan yang semakin tinggi, wattnya ini semakin rendah ya teman-teman. Tadi kan startnya di sekitar 750 wattan ya, dan finishnya tadi mendekati 650 watt. Nah, ini pun saya rasa nanti demikian ya, dia akan berkurang terus nih. Oke, dia sudah 0,01 kWh. Ini sudah hampir 1 menit. Dan posisi tekanan jarumnya di 7 bar. Oke ya, saya rasa dia dari mati otomatis sampai nyala otomatis ya kemungkinan sekitar 2-3 menit aja ya. Nggak selama tadi ya teman-teman, sampai 6 menit.
Ya, karena kalau kita pakai unit ini sehari-hari kan nggak mungkin dia sampai 0 gitu ya. Pasti ketika 5 bar gitu, mesin ini akan nyala dengan sendirinya. Nah ini ya, 650 watt. Turun terus. Jadi memang semua alat elektronik itu atau power tools ya, yang menggunakan kordel seperti ini, dia itu akan memakan banyak konsumsi daya ketika start. Jadi semakin lama dia akan semakin turun, teman-teman. Ya, udah 2 menit 10 detik. Tekanannya sudah di 8 bar. Saya rasa sebentar lagi dia akan off dengan sendirinya ya. 0,02 kWh dan wattnya ada di 630 sekian watt, dan semakin turun saya akan standby di stop ya. Saya rasa sebentar lagi dia akan mati. Oke. Di 2 menit 38 detik. Dan cuman 0,02 kWh yang dibutuhkan. Ya, 0,02 kWh itu kalau kita asumsikan 1300 watt itu per kWh-nya 1300. Ya, kalau 0,02 itu sekitar Rp26 aja untuk pengisian tabung dari mati otomatis sampai ke 8 bar. Selanjutnya kita cek aja ya untuk suhu dari mesinnya setelah kita tes 2 kali pengisian. Dia ada di 54,4 derajat Celcius ya. Jadi ya sebenarnya ini nggak terlalu panas ya teman-teman. Dan kalau lihat angkanya, ini saya rasa angka yang cukup wajar. Nah, ini masih bisa dipegang ya. Jadi nggak terlalu panas atau bikin tangan melecet gitu ya. Itu tadi beberapa percobaan yang sudah kita lakukan ke kompresor oilless dari Molar dengan tipe MLR AC 1550 BP-R, yang mana ini adalah jajaran dari seri Black Panther. Dan yang paling saya suka dari tampilannya ini adalah warnanya ya. Ini nggak mencerminkan warnanya Molar sama sekali. Karena Molar kan identik dengan warna power tools biru-biru gitu ya. Kalau ini dia ada aksen merah-merahnya, di tengah dominasi warna hitam. Ya, ini cukup garang dan mencerminkan Black Panther gitu ya. Wakanda forever. Nah, saya rasa untuk kinerjanya ini sudah sangat baik dan juga saya rasa bisa diandalkan dari woodworking, painting, atau kalian menggunakan alat-alat pneumatik ya, seperti sander kompresor, lalu impact kompresor. Saya rasa alat ini sudah mumpuni untuk kalian ajak kerja satu level di atas kebutuhan hobi. Apalagi dengan harganya yang cukup menggiurkan ya, sekitar 2 jutaan. Saya rasa dengan kinerja dan build quality yang mantap, ya itu cukup bisa bersaing kalau dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor. Apalagi ini keluarannya Molar ya, yang kita tahu Molar juga memproduksi alat-alat yang cukup terjangkau dengan kualitas yang mantap. Oke ya, saya rasa itu aja, dan pastikan kalau kalian tertarik untuk membeli unit ini, kalian cek aja di Molar Official di Tokopedia. Semoga videonya bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk tetap berkarya.